Halo semuanya, kembali lagi di channel Junior Programmer. Video sebelumnya kita udah belajar gimana cara buat, build, dan run Angular, udah bukan Java lagi. Eh, Sekarang kita mau belajar sedikit tentang komponen base-nya Angular. Kenapa sih kita harus belajar komponen? Nah, sebelum itu kita bahas dulu kenapa kita harus belajar buat build dan run-nya. Karena gini, teman-teman sekalian, teman-teman itu harus bisa bikin project itu dari scratch atau dari nol. Jadi nggak bikin itu lanjutan orang. Oke, kalau misalkan teman-teman itu ngelanjutin project yang emang dari perusahaannya udah besar gitu. Tapi kalau misalkan mau buat dari nol, lebih baik jangan pakai project yang dulu-dulu terus dilanjutin karena dulu itu udah berhasil gitu. Tapi buat dari nol, gimana cara bikinnya, itu yang paling penting. Gimana cara nge-build, jadi nge-buildnya kayak apa sih gitu. Dan run itu harus tahu. Kalau sih run mah pasti tahu ya, kalau run mah ya. Nah, makanya itu yang pertama harus dipelajari. Nah, sekarang kita mau belajar tentang komponen. Nah, ini udah saya patiin nih. Jadi halaman ini kalau kita local span 1200 lagi hilang dia. Nah, dari comment prompt saya itu saya buka Visual Studio Code. Jadi kita pakai Visual Studio Code juga, sama kayak Java Basic. Di sini biar enteng pakai Java Visual Studio Code. Nah, ini Visual Studio Code saya. Welcome, Carcroot. Ini welcome page-nya. Ini saya close. Terus itu di sini saya jelasin sedikit. Ngedownload modul SRC. SRC ini tempat aplikasi kita. Di dalamnya itu ada favicon, index, main, polyfill, style, sama tes. Nah, ini yang apa namanya? Jadi file utamanya index HTML-nya. Dia di sini manggil app root. Nah, dari sebanyak tadi itu saya jalanin bentar. Allah, ini harusnya pengen buka dua kali. Nah, ini barusan saya jalanin lagi aplikasinya, servernya saya run lagi. Jadi saya mau kasih lihat teman-teman, dari semua ini nih, kalau 4200 ini sebenarnya ini bukan di index HTML. Di index HTML tuh cuman manggil app root, dimana app root itu adanya di app, terus lagi adanya di app komponen HTML. Nah, ini jadi semua ini adanya dalam sini nih. Nah, ini panjang banget tuh ya, jadi bikin bagus kayak gini. Ini sebenarnya kita hapus aja, Ctrl A delete, jebret, hilang deh. Nah, kalau misalkan di sini saya tulis hello world, terus kita saya save, dia otomatis bakal nge-refresh. Jadi Angularnya bakal nge-build sendiri nih gini ya. Jadi misalkan saya tambahin S, nah dia bakal berubah. Di sini dia nge-build sendiri, jadi nggak kelihatan ya. Saya ulang lagi aja. Nah, ini saya kecilin, ini saya munculin. Nah, jadi kalau misalkan di sini saya tambahin 3 kali, oh dia generating lagi, nge-build lagi, compile sukses. Nah, ini berubah langsung, dia langsung berubah. Nah, ini kayaknya baru di Angular berapa ya? Kemarin saya udah nyoba Angular 11 juga, dia kayak gini juga gitu. Dulu harus pakai Nodemon namanya, sekarang udah nggak perlu, ini udah bagus banget. Nah, sekarang kenapa sih app komponennya bisa muncul di sini? Itu karena komponen app ini sebagai komponen utamanya untuk aplikasinya itu dipanggil sama index. Jadi di index HTML itu manggil app root. Nah, app root ini adalah app komponen.html. Masa iya sih? Namanya kan app komponen.html. Di sini cuma tulisannya app root. Nah, di sini ada namanya app komponen.ts. Nah, ada selektor namanya app root. Sekarang kita belajar tentang kenapa sih di sini ada
app komponen HTML, ada app komponen CSS, spek TS, sama TS. Nah, ini satu paket ya teman-teman. Jadi 4 ini adalah satu komponen yang benar-benar saling terkaitan. Dan ini adalah satu kesatuan di tempat satu komponen kecil gitu. Jadi CSS ini, app komponen CSS ini punyanya app komponen HTML dimana dideklarasiin dari app komponen.ts. Nah, ini template-nya ada di app komponen HTML. Jadi template-nya itu ada di app komponen HTML di sini. Terus lagi style URL-nya tuh app komponen.css. Nah, jadi kalau mau nambahin CSS di dalam sini, kalau kita mau pakai app komponen ini, komponen app ini, itu kita punya selektor namanya app root. Jadi tinggal kita panggil aja tuh app root di index tadi. Jadi biarin aja kayak gini dulu ya, biarin app root di sini. Oke. Nah, sekarang saya mau buat apa namanya komponen baru, namanya itu homepage. Oke. Jadi di sini saya buka terminalnya, terminal VS Code. Nah, di sini saya tambahin komponen baru di dalam app ini, di dalam card itu tinggal dengan komen ng generate komponen, misalkan namanya homepage. Nah, dalam sini ada homepage, terus tuh dia langsung satu paket. Jadi ketika kita klik, kita bikin ng generate komponen homepage, dia bakal bikin sebuah folder di dalam app ini namanya homepage. Terus lagi di dalamnya itu ada 4 file langsung, CSS, HTML, spek, sama TS. Nah, namanya itu homepage, tapi karena ini komponen, dia langsung bikin otomatis .komponen, tipe filenya pack CSS, .komponen.html, .komponen, spek TS, .komponen.ts. Nah, ini sama. Jadi kalau kita buka TS-nya, itu selektornya namanya app homepage. Oke, beda sama app komponen tadi. Kalau app komponen tadi, namanya itu adalah app root, karena rootnya sebagai root. Jadi ini nanti bakal jadi root, gak banyak di sini. Bahkan ini nanti isinya paling cuma navigasi di ujung, gitu. Nah, app komponen HTML ini bakal berisi langsung homepage works. Nah, ini otomatis works ini langsung dari Angularnya. Homepage ini nama komponennya. Terus lagi di TS ini sama, URL-nya ngarah ke sini, HTML, terus lagi CSS-nya ngarah ke homepage komponen.css, terus selektornya namanya app homepage. Misalkan kita mau lihat di website kita nih. Nah, ini kita nggak tahu caranya gimana, ya kan? Kalau kita mau manggil homepage komponen ini, itu kita tinggal copy aja selektornya, namanya ini app homepage. Terus lagi kita masuk misalkan ke app komponen.html, di bawah hello world ini mau saya tambahin. Saya buka kurung aja, buka kurang dari app homepage, tutup. Nah, dia bakal manggil. Terus kita lihat ke homepage work, dia langsung masuk ke sini. Kenapa? Karena kita pakai ini selektornya, kita panggil komponennya. Nah, gitu caranya manggil komponen, teman-teman. Udah kebayang belum? Coba dulu. Nah, nanti kita bakal bikin desain untuk homepage ini seperti apa. Oke?